Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Saat ini saya sudah bersama dengan CEO Media Group yang juga merupakan Ketua Yayasan Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF, Muhammad Mirdal Hakim. Kita bicara 2045, digadang-gadang sebagai Indonesia Emas, 100 tahun Republik ini merdeka. Tentu kita tahu Pak Mirdal, Indonesia Emas ini tidak bisa hanya diraih dengan berpangku tangan, apalagi kemudian terlena dengan istilah bonus demografi. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas dari sisi pentingnya peran pendidikan? Indonesia Emas 2045 dimulai dengan 1945 lahirnya bangsa kita. Ya. Ini seperti jadinya sebenarnya kelahiran kedua. 1945 itu adalah gerakan kaum-kaum terdidik. Semua pelaku utama dari 1945 adalah hasil-hasil pendidikan tahun-tahun sebelumnya. Gerakannya dimulai dari tahun 1908. 1908 kita kenal ada gerakan Budi Utomo. Betul. Yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu dimulai dari para kaum terdidik di dalam kelas Stovia. Ya. Waktu itu dengan Dr. Sutomo, Dewes Dekker dan lain-lain. Mereka adalah para calon-calon dokter. Ya. Calon-calon dokter. Kemudian mereka berdiskusi. Narasinya narasi apa? Bukan narasi kedokteran. Bukan narasi... Bukan bidang masing-masing saja. Ya? Bukan narasi kenyamanan, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Tapi narasi mereka bagaimana bisa kemudian menciptakan keadilan, kesejahteraan terhadap masyarakat, waktu itu disebut masyarakat pribumi. Atau masyarakat terjajah. Tahun 08 terus kemudian sejarah kemudian berjalan bergulir tahun 1928. 1928 para pemuda berkumpul, itu juga kaum terdidik. Kita kenal Hatta dari Rotterdam, kemudian memberikan inspirasinya dari sana. Syahrir dari sana juga, dari Amsterdam. Kemudian di sini dipimpin oleh Muhammad Yamin dari Kaca Sungkana, Muhammad Yamin dan seterusnya. Ini kemudian menghasilkan sebuah karya yang sampai hari ini kita peringati gitu. Dan bahkan menjadi pondasi dasar lahirnya rakyat Indonesia. Banyak karya masterpiece yang hadir. Tahun 28 itu kira-kira kaum terdidik berapa banyak? Pasti sangat terbatas. Kecil sekali. Tingkat buta huruf kita begitu Indonesia merdeka itu ada 95%. Kalau ditarik ke tahun 28 berarti lebih besar lagi. Segelintir dari anak-anak cendekia ini kemudian memiliki mimpi atau visi bagaimana melahirkan sebuah negara kebangsaan yang bernama Indonesia. Jadi mimpi mereka itu beyond, jauh ke depan. Padahal tingkat terdidiknya sedikit ya? Padahal ini cuma segelintir kaum terdidik. Bahkan lebih hebatnya lagi, mereka bisa menyatukan pendapat bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sekarang. Di mana peserta dari Kongres Pemuda saat itu 70% lebih adalah dari Jawa. Tapi bukan bahasa Jawa yang dipilih. Jadi bahasa persatuan ya. Mereka menafikan, menyingkirkan semua diksi-diksi minoritas, mayoritas, dan lain-lain. Mereka mencari mana yang paling baik buat sebuah negara ide, nanti negara kebangsaan bernama Indonesia. Lahirlah kemudian sampai hari ini bahasa Indonesia. Kemudian 45 sama kaum terdidik, Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lain-lain. Mereka memiliki visi yang besar. Nah, kita berharap 2045 terjadi pengulangan sejarah. Terjadi kesuksesan kedua, kebangkitan kedua, kelahiran kedua Republik ini. Kalau dari tahun 45 dengan kaum terdidik yang sangat sedikit, dengan sumber daya alam yang melimpah, kita ada di pertengahan sekarang. Setiap tahun hari ini melahirkan ribuan sarjana.
Setiap hari, setiap tahun kita melahirkan lulusan SMA yang luar biasa banyak, bisa jutaan. Betul. Dan hari ini dari Sabang sampai Merauke, di seluruh wilayah Indonesia, yang buta huruf paling tinggal 5%, 4 atau 5%. Betul, ya. Dan seluruh Indonesia hari ini, seluruh suku yang ada sekitar 700.000 suku, dengan 700 bahasa dan segala macam, semuanya bisa bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hampir tidak ada negara yang memiliki prestasi seperti ini. Sedikit negara yang memiliki prestasi seperti ini. Nah, kita punya dua sumber kekayaan yang luar biasa dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu, sumber daya alam yang melimpah. Betul. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang melimpah. Betul. Kita beruntung memiliki dua-duanya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita ada sisa waktu. Disparitas pendidikan dari golongan pendidikan bawah sampai pendidikan tinggi masih cukup besar. SD kita tahu lulusan SD bisa sampai jutaan. Bisa bahkan SD hari ini ada 22 juta, ada yang menyatakan 23 juta. Yang terserap masuk ke perguruan tinggi 400.000. Lulusan SMA ada yang mengatakan 3,8 juta, ada yang 4 juta. Tapi faktanya yang masuk ke perguruan tinggi adalah 400.000, 500.000. Putus di tengah jalan. Betul. Terus kita coba lihat permasalahannya apa. Kita belum ngomong kualitas pendidikan. Belum. Kita baru ngomong akses pendidikan. Nah, permasalahan terhadap akses pendidikan apa? Kita balik ke masalah klasik, yaitu ekonomi dan demografi. Oke. Kalau masalah ekonomi, biaya untuk masuk perguruan tinggi itu masih cukup mahal. Betul. Masih cukup tinggi untuk diakses oleh masyarakat-masyarakat kita dengan tingkat pendapatan seperti sekarang. Belum lagi kita kalau ngomong kualitas pendidikannya. Semua fokus pendidikan yang terbaik itu masih ada di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau konteks pendidikan universitas swasta yang grade A, Ya. itu di Ya. Jawa semua. Betul. Di Sulawesi Selatan bahkan cuma punya satu. Di Sumatera cuma punya beberapa. Jadi masih ada gap antara kualitas pendidikan itu. Itu ekonomi, demografi sama. Apakah ada kampus di daerah-daerah remote? Ya. Hampir susah kita dapat. Apakah ada kampus di daerah-daerah pinggiran Indonesia, teras Indonesia, 3T dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks gitu. Nah, dari segitu banyak masalahnya, kita masih meyakini kita masih memiliki kekuatan yang cukup baik gitu. Kita memiliki bibit SDM yang unggul. Betul. Kita memiliki sumber daya manusia yang relatif berdasarkan success story tadi itu cukup memadai. Bisa kita Arahkan. Tinggal kita berikan kemudian akses pendidikan yang terbaik sehingga mereka bisa tumbuh menjadi satu SDM yang bisa kita andalkan untuk membawa Indonesia berhasil sesuai dengan target tadi. Nah, ini yang kita coba untuk carikan solusinya melalui beberapa konsep yang kita kembangkan.